Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai perhitungan pH garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, dalam perhitungan pH garam dari asam kuat dan basa lemah memiliki rumus yaitu H+ sama dengan Kw akar Kw per Kb dikalikan dengan molaritas. Nah, di sini Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, Kw adalah tetapan kesetimbangan air, ini kesetimbangan air ya, 1 kali 10 pangkat min 14, 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian M adalah molaritas dari kationnya. Ini kita abaikan saja rumus yang di sebelah kiri, karena biasanya jarang digunakan. Nah, karena dia mencari pH, maka kalian juga harus paham bahwa pH itu dia memiliki rumus yaitu min log H+. pH juga bisa dicari menggunakan rumus 14 dikurangi dengan pOH. Tapi nanti ini kita cuma pakai yang atas saja, karena yang bawah kita tidak mencari OH-nya ya. Seperti itu. Atau untuk pengingat saja bahwa pOH itu juga bisa dicari sama dengan min log OH min. Kemudian pOH juga bisa dicari menggunakan rumus 14 dikurangi pH. Ini hanya untuk pengingat saja, barangkali kalian lupa ketika membahas mengenai asam dan basa. Di sini ada contoh, berapakah pH larutan dari amonium klorida atau NH4Cl jika diketahui Kb-nya dari NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini kalau tidak jelas saya jelaskan lagi di sini. Jadi di sini diketahui NH4Cl. Soal ini ternyata masih kurang. NH4Cl ini dia punya molaritasnya adalah 0,1 m. Ini kurang ya soalnya, ini molaritasnya 0,1 m. Nah, maka nanti diketahuinya adalah berarti NH4Cl itu dia memiliki molaritas 0,1 m. Kemudian Kb dari NH3 itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita reaksikan dulu dari NH4Cl ini, dia akan terionisasi menjadi NH4 plus Cl min. Jadi rumus ionisasi seperti ini. Kemudian kita cari mana yang mengalami hidrolisis dan tidak mengalami hidrolisis. NH4 plus H2O, kemudian ada Cl min plus H2O. Nah, yang mengalami hidrolisis di sini adalah NH4 plus-nya, karena Cl min ini dia nanti berasal dari asam kuat. Yaitu dia nanti bisa berasal dari yang namanya HCl. Nah, kemudian karena dia mengalami hidrolisis dari NH4 plus ini plus H2O akan mengalami hidrolisis menjadi NH3 plus H3O. Tidak muat ini sebentar. Ini saya hapus dulu saja. Plus H3O plus. Ini yang Cl min ya, ini adalah asam kuatnya. Terbentuk dari HCl seperti ini. Sehingga Cl min plus H2O dia tidak mengalami hidrolisis. Sehingga nanti yang dipakai adalah molaritas dari NH4 plus ini. Saya lanjutkan.
Saya buat rumusnya lagi di sini, NH4Cl menjadi NH4 plus Cl min. NH4Cl ini memolaritasnya adalah 0,1 M, sehingga NH4 plus ini juga 0,1 M, dan Cl min juga 0,1 M. Rumusnya adalah rumus perbandingan, yaitu 1 banding 1 banding 1. Di sini koefisiennya 1, di sini 1, di sini 1. Kalau misalnya nanti ada perbandingan misalnya adalah, misalnya ya, 1 banding 4 banding 2, maka misalnya seperti ini. Maka yang 1 ini contohnya misalnya ketemunya adalah 0,5 misalnya. Maka yang posisi 4 ini berarti dikalikan 4 kali 0,5. Yang 2 berarti 2 kali 0,5. Sehingga ketemunya di sini akan ketemu 2, sedangkan di sini 2 kali 0,5 ketemunya adalah 1. Jadi seperti itu caranya. Saya lanjutkan. Rumusnya kita masukkan ke sini. Jadi ini yang dipakai adalah posisi yang di NH4 ini. Yang dipakai untuk dimasukkan ke M ini. Sehingga H plus sama dengan akar KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya adalah di sini. Nah, ini ya pakainya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 0,1. Kemudian seperti pada pembahasan mengenai garam dari asam lemah dan basa kuat, saya akan menghitung dari posisi yang depan ini. Berarti 1 kalikan 0,1 dikalikan dibagi 1,8. Sehingga nilainya adalah, saya hitung, bisa juga pakai kalkulator biar sama. 1 kali 0,1 dibagi dengan 1,8. Ketemunya adalah 0,05 kali 10 pangkat min 9. Ingat, dalam proses pemangkatan seperti ini, kalau ada proses pembagian berarti min 14 ditambah 5. Jadi kalau karena 5-nya naik ke atas sehingga ditambah, sehingga ketemunya adalah min 9. Untuk nilai dari H plusnya. Ini akar ya, masih belum selesai. Sama dengan, untuk memudahkan, ini biasanya saya rubah menjadi bilangan genap untuk pangkatnya. Menjadi misalnya min 10 atau min 8, seperti itu. Nah, setelah itu, karena di sini min 9, maka saya bulatkan. Bukan pembulatan ya, saya buat belakangnya ini. Yang posisi belakang ini menjadi bilangan genap. Bisa dijadikan min 10 atau bisa juga dijadikan min 8 seperti ini. Jadi naik ke atas 1 atau naik ke bawah 2. Sehingga setelah ketemu akar dari 0,05 kali 10 pangkat min 9 dari perhitungan di atas ini, kemudian min 9 ini bisa dijadikan genap karena nanti dalam proses pengakaran supaya lebih memudahkan, karena dalam akar itu kalau pangkat berarti nanti dia bisa dibagi menjadi 2. Bisa dijadikan min 10 atau bisa dijadikan min 8. Di sini saya pakai genap untuk dijadikan min 10. Sehingga di sini 10 pangkat min 10. Karena di sini saya buat pangkatnya adalah min 10, maka di depan sini menjadi 0,5. Jadi semakin min-nya semakin bertambah, maka posisi komanya juga akan semakin ke arah belakang seperti ini, sehingga menjadi 0,5 kali 10 pangkat min 10. Selanjutnya, setelah ketemu, kita akar H plus ini, kita akar sama dengan, maaf akarnya hilang ya, 0,5 ini kita akar dari 0,5 ketemunya adalah 0,5
kali 10 pangkat min 5. Min 5 ini adalah berasal dari pembagian min 10 dibagi 2. Karena dalam proses pengakaran, ingat, akar itu nanti, pangkat itu bisa dibagi 2 seperti ini. Setelah H plus ketemu, maka mencari pH-nya. pH sama dengan min log 0,707 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti ini. Sama dengan log 10 pangkat min 5 itu bisa ditarik ke depan menjadi seperti ini. Jadi ini nanti langsung menjadi angka 5 di depan dikurangi dari log 0,707. Penghitungannya pakai kalkulator ya. Log 0,707 itu adalah ketemunya min 0,15 dan seterusnya masih ada banyak saya bulatkan sehingga di sini akan ketemu 5,15 untuk pH-nya. Jadi pH dari amonium klorida N6,4Cl ini ketemunya adalah 5,15. Misalnya dalam perhitungan kemudian disuruh mencari pOH-nya berapa, maka bisa dicari seperti ini. pOH sama dengan 14 dikurangi pH. Sehingga 14 dikurangi 5,15 sama dengan 14 dikurangi 5,15 ketemu pOH-nya adalah 8,85. Misalnya nanti ditanyakan pOH-nya, tapi biasanya jarang ditanyakan. Biasanya cukup sampai pH-nya ini ketika perhitungan pH garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, biasanya kesalahan yang sering kali terjadi adalah di perhitungan H+ ini. Perhitungan H+ ini biasanya sering sekali salah ketika menghitung pangkat-pangkat ini di sini. Kalau tidak paham caranya dalam proses penghitungan pangkat, nanti kalian akan kesulitan. Jadi biasanya kalau saya kalikan dulu yang posisi depan-depan ini saja. Pangkatnya tidak usah dihitung karena nanti akan memperlama kalian menghitung. Setelah ketemu, kemudian untuk pangkat ini ketika ada pembagian 10 pangkat min 14 bagi 10 pangkat min 15, ketika ini naik maka menjadi plus seperti ini sehingga ketemunya adalah min 9. Untuk mempermudah di bagian sini ya, itu nanti bisa pangkatnya bisa digenapkan, bisa dinaikkan atau diturunkan menjadi min 10 atau min 8. Di sini saya pakai min 10 sehingga posisinya adalah 0,05 ini langsung di akar aja, ketemunya adalah 0,5. Oh maaf, ini belum di akar ya. Sehingga akar ini dari 10 pangkat min 9 menjadi min 10 sehingga di depan sini menjadi 0,5. Semakin besar min-nya, maka posisi dari angka yang di depan ini akan tertarik ke belakang seperti ini. Kalau semakin kecil, maka nolnya semakin bertambah. Kalau min 8 menjadi min 8, maka menjadi di sini 0,005 seperti itu. Biasanya itu yang sering mengalami kesalahan, kemudian di penghitungan pH. Min-log ini kadang juga bingung dalam menentukan perhitungannya seperti apa. Jadi seperti itu cara untuk perhitungan pH garam dari asam kuat dan basa lemah. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.